Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas D akan memaparkan rangkuman mata kuliah Akuntansi Menengah 1 chapter 4 dengan judul Income Statement dan Related Information dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Tantina Haryati dan Ibu Meilenia Rahma Salisa. Lalu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Agung Budianto dengan NPM akhir 130, Marsya Widya Rahmadani dengan NPM akhir 227, Dwi Sarifa Nur Akila dengan NPM akhir 229, Ria Ananda Putri dengan NPM akhir 242, Alifa Zahra Karunianya dengan NPM akhir 246, Rizky Widodo dengan NPM akhir 284, Ahmad Afan Aris Setiawan dengan NPM akhir 292. Nah, yang pertama di sini ada income statement, yaitu bisa disebut juga dengan laporan laba rugi. Bisa kita definisikan bahwa income statement adalah laporan yang mengukur keberhasilan operasi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Atau laporan ini juga sering disebut sebagai laporan pendapatan atau laporan penghasilan. Nah, tujuan dari income statement ini yaitu untuk memberikan informasi kepada stakeholders, yaitu investor dan kreditor, untuk membantu memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas dalam sebuah perusahaan di masa yang akan mendatang. Nah, selanjutnya di sini ada usefulness of the income statement atau kegunaan income statement itu sendiri. Nah, di sini ada 3. Yang pertama ada evaluasi kinerja masa lalu perusahaan, yaitu untuk memeriksa pendapatan dan pengeluaran suatu perusahaan untuk menunjukkan bagaimana kinerja perusahaan dan untuk memungkinkan perbandingan dengan para pesaingnya. Misal, analisis penggunaan data pendapatan yang diberikan oleh perusahaan Hyundai untuk membandingkan kinerja dengan perusahaan Toyota. Dan yang kedua, memberikan dasar untuk memprediksi kinerja di masa depan. Maksudnya itu untuk memberikan informasi tentang kinerja masa lalu perusahaan untuk membantu menentukan tren penting yang jika berlanjut memberikan informasi tentang kinerja di masa depan. Misalnya di sini General Electric GE AS pernah melaporkan peningkatan pendapatan yang konsisten. Jelas kesuksesan di masa lalu tidak selalu berarti kesuksesan di masa depan. Namun, analisis dapat memprediksi kinerja masa depan dengan lebih baik. Nah, yang terakhir, yang ketiga ada membantu menilai resiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas di masa depan. Maksudnya yaitu untuk memberikan informasi tentang berbagai komponen pendapatan, pengeluaran, keuntungan, dan kerugian. Menyoroti hubungan di antara komponen tersebut. Hal ini juga membantu menilai resiko tidak tercapai tingkat arus kas tertentu di masa depan. Misalnya, di sini ada investor dan kreditor sering memisahkan kinerja operasional Siemens AG DU dan dari operasi yang dihentikan. Karena Siemens terutama menghasilkan pendapatan kas melalui operasinya. Nah, selanjutnya ada limited of the income statement atau keterbatasan income statement. Dari sini ada 3 indikator. Yang pertama ada perusahaan menghilangkan pos-pos dari laporan laba rugi yang tidak dapat mereka ukur secara andal. Di mana praktik saat ini melarang pengakuan pos-pos tertentu dari penentuan laba meskipun dampak pos-pos tersebut dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Misalnya, suatu perusahaan mungkin tidak mencatat keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi atau sekuritas investasi tertentu. Dalam laba ketika ada ketidakpastian, apakah perusahaan tersebut akan pernah merealisasikan perubahan nilai tersebut.
Dan yang selanjutnya yang kedua, ada angka pendapatan dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan, yaitu satu perusahaan mungkin mendepresiasi aset tetapnya dengan metode pencatatan. Perusahaan lain memilih metode depresiasi garis lurus dengan asumsi semua faktor lain sama. Perusahaan pertama akan melaporkan pendapatan yang lebih rendah. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, yang terakhir, ada pengukuran pendapatan melibatkan pertimbangan. Misalnya, suatu perusahaan dengan etikat baik dapat memperkirakan masa manfaat suatu aset selama 20 tahun, sementara perusahaan lain menggunakan perkiraan 15 tahun untuk jenis aset yang sama. Nah, selanjutnya ada content and format of the income statement. Untuk pengertian laporan laba rugi, yaitu laporan keuangan yang merangkum transaksi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian selama satu periode untuk menentukan laba bersih atau net income. Nah, metode ini tuh disebut pendekatan transaksi karena fokus pada aktivitas yang terjadi selama periode tertentu. Contohnya ada di gambar pada tengah ini ya. Nah, selanjutnya terdapat elemen utama laporan laba rugi. Yang pertama itu terdapat income atau pendapatan. Nah, pendapatan sendiri itu adalah kenaikan aset atau penurunan kewajiban yang menyebabkan kenaikan ekuitas selain dari investasi pemilik. Nah, pendapatan itu terdiri dari revenue dan gain. Yang pertama, revenue itu adalah pendapatan operasional, yaitu berasal dari aktivitas utama perusahaan. Contohnya penjualan produk, jasa, bunga, dividen, sewa. Untuk gain sendiri itu keuntungan, bukan dari aktivitas utama perusahaan. Contohnya keuntungan penjualan tanah atau aset tetap. Nah, untuk contohnya lagi itu seperti restoran menjual hamburger. Nah, itu termasuk revenue. Kemudian yang kedua ada expense, yaitu beban. Nah, beban sendiri itu adalah penurunan aset atau kenaikan kewajiban yang menyebabkan penurunan ekuitas selain pembagian kepada pemilik. Nah, beban terdiri dari satu expense dan yang kedua itu losses. Yang expense itu yaitu beban operasional. Dia dapat dari kegiatan utama perusahaan, contohnya gaji, sewa, depresiasi, pajak, biaya bahan baku. Nah, untuk losses sendiri kerugian. Nah, kerugian itu bukan dari aktivitas utama, contohnya kerugian penjualan aset tetap atau kerugian investasi. Nah, selanjutnya terdapat komponen tambahan dalam laporan laba rugi. Perusahaan bisa mengelompokkan laporan laba rugi berdasarkan yang pertama ada produk atau pelanggan, yang kedua aktivitas operasional dan non-operasional, yang ketiga kegiatan yang berlanjut atau dihentikan. Nah, untuk tujuannya itu agar pembaca bisa lebih mudah menganalisis kinerja perusahaan. Kemudian ada condensed income statement atau laporan laba rugi ringkas. Nah, kadang laporan laba rugi itu disajikan secara singkat, hanya total utama saja. Detailnya disajikan dalam catatan tambahan atau supporting schedule. Nah, tujuannya itu untuk memudahkan pembaca melihat informasi penting dan tetap menyediakan detail di lampiran. Contohnya ada di bagian bawah slide ini. Selanjutnya terdapat pentingnya detail laporan laba rugi. Nah, investor dan kreditur itu membutuhkan informasi detail untuk memprediksi yang pertama pendapatan masa depan, yang kedua waktu penerimaan kas, dan yang ketiga risiko keuangan. Nah, karena itu laporan laba rugi itu harus cukup rinci tapi tetap jelas. Selanjutnya yaitu reporting variance income item atau melaporkan berbagai item pendapatan. Nah, di dalamnya itu terdapat dua subbab. Yang pertama gross profit, yang kedua income from operation. Yang pertama gross profit atau laba kotor adalah selisih antara total pendapatan penjualan bersih dengan harga pokok penjualan atau HPP atau COGS dalam satu periode. Rumus gross profit sendiri yaitu harga pokok penjualan atau HPP dikurangi penjualan bersih atau net income.
Yang kedua, income from operation atau laba operasional adalah laba yang dihasilkan dari aktivitas utama dari sebuah perusahaan setelah dikurangi biaya operasional, seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Namun sebelum bunga dan pajak, rumus income from operation yaitu pendapatan operasional yaitu gross profit dikurangi selling expense dikurangi administrative expense dikurangi atau ditambah under income dan under expense. Selanjutnya yaitu expense classification atau mengelompokkan sebuah biaya. Yang pertama, nature of expense methods. Yang kedua, function of expense method. Yang pertama, nature of expense method atau metode berdasarkan sifat adalah metode dari laporan penyajian laba rugi yang mengelompokkan beban berdasarkan jenis alaminya, seperti biaya material use, direct labor incurred, delivery expense, advertising expense, employee benefits, depreciation expense, and amortizing expense. Dalam nature of expense method yaitu memiliki keunggulan mudah diterapkan karena alokasi pengeluaran ke berbagai fungsi tidak diperlukan. Bagi perusahaan manufaktur yang harus mengalokasikan memungkinkan perusahaan untuk melaporkan pengeluaran tanpa membuat alokasi yang sewenang-wenang. Yang kedua, function of expense method atau metode berdasarkan fungsi adalah metode penyajian dari laporan laba rugi yang mengklasifikasikan beban berdasarkan tujuan atau aktivitas fungsinya, seperti biaya cost of goods sold, selling expense, dan administrative expense. Function of expense method sendiri memiliki keunggulan. Menurut Homeware, metode ini dianggap relevan karena metode ini mengidentifikasi pendorong biaya utama perusahaan dan karena itu membantu pengguna untuk menilai apakah jumlah tersebut sesuai dengan pendapatan. Kelemahan metode ini adalah mengalokasikan biaya ke berbagai fungsi, mungkin lebih bersifat sewenang-wenangnya. Nah, selanjutnya yaitu yang sudah saya tampilkan di PPT, yaitu termasuk contoh-contoh dari nature of expense method dan function of expense method. Selanjutnya yaitu tentang gain and loss. Gain atau keuntungan adalah peningkatan ekuitas yang terjadi selama suatu periode, seperti menjual mesin tua seharga 5 juta padahal setelah mengalami penyusutan harga mesin hanya diperkirakan cuma 4 juta. Jadi perusahaan tersebut mendapat keuntungan sebesar 1 juta. Losses atau kerugian adalah penurunan ekuitas dalam satu periode tertentu. Contohnya seperti membeli mesin seharga 5 juta, tetapi selama satu periode mesin tersebut mengalami macet atau kerusakan, jadi mesin tersebut dijual seharga 3 juta, maka perusahaan mengalami kerugian sebesar 2 juta. Nah, yang sudah saya tampilkan di PPT itu adalah contohnya. Menurut IFRS menunjukkan pos-pos tambahan yang mungkin perlu diungkapkan dalam laporan laba rugi untuk membantu pengguna memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa mendatang. Contohnya yaitu yang pertama, kerugian akibat penurunan persediaan ke nilai realis bersih atau aset tetap ke jumlah yang dapat dipulihkan, serta pembalikan penurunan nilai tersebut. Yang kedua, kerugian akibat restrukturisasi kegiatan perusahaan dan pembatalan setiap penyisihan untuk biaya restrukturisasi. Yang ketiga, keuntungan atau kerugian atas pelepasan aset tetap, pabrik, dan peralatan atau investasi. Yang keempat, penyelesaian litigasi. Yang kelima, pembalikan kewajiban lainnya.
Di sini ada income before income tax atau pendapatan sebelum pajak penghasilan. Nah, pendapatan sebelum pajak penghasilan ini dihitung dengan mengurangi biaya pembiayaan, terutama pada beban bunga dari pendapatan operasional. Nah, berdasarkan IFRS, perusahaan harus melaporkan biaya pembiayaan mereka pada laporan laba rugi dengan alasan untuk membedakan antara aktivitas bisnis perusahaan, yaitu bagaimana perusahaan menggunakan modal untuk menciptakan nilai, dan aktivitas pembiayaannya, yaitu bagaimana perusahaan untuk memperoleh modal. Selanjutnya ada net income atau laba bersih. Nah, laba bersih ini yaitu jumlah keuntungan akhir perusahaan setelah seluruh pendapatan dikurangi total biaya operasional dalam satu periode. Nah, laba bersih ini mewakili pendapatan setelah semua pendapatan dan pengeluaran untuk satu periode tersebut. Dan juga banyak yang menganggap bahwa laporan laba bersih ini sebagai ukuran terpenting dalam keberhasilan atau kegagalan dalam perusahaan. Kemudian ada earning per share atau laba per saham, yaitu rasio keuangan yang menunjukkan jumlah laba bersih perusahaan yang dihasilkan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Nah, cara untuk menghitung laba per saham yaitu laba bersih dikurangi dividen preferensi atau pendapatan yang tersedia untuk pemegang saham biasa, lalu dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Contohnya itu kayak perusahaan LancerIn, yaitu melaporkan laba bersih sebesar $350.000. Terus kemudian perusahaan tersebut mengumumkan dan membayar dividen preferensi sebesar $50.000. Lalu kemudian dibagi dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar selama tahun tersebut sebesar 100.000 saham, sehingga hasilnya laba per saham yaitu sebesar $3. Discontinue operation adalah bagian perusahaan yang dijual atau akan dijual. Nah, ketika bisnis tersebut sudah dijual atau akan dijual, maka itu sudah termasuk dalam discontinue operation. Sehingga bisnis, divisi ataupun operasi tersebut harus dipisahkan dengan bisnis perusahaan yang sedang berlangsung atau continue operation. Jadi, adanya discontinue operation ini itu tujuannya itu untuk memberikan informasi bahwa divisi itu atau bisnis itu sudah tidak ada lagi, sehingga ketika investor menganalisa pada laporan keuangan tidak akan memberikan misinformasi. Nah, selanjutnya dalam melaporkan laporan laba rugi, discontinued ini harus dipisahkan dengan operasi yang masih berlangsung. Nah, dan juga pajaknya juga harus dibedakan antara discontinue operation dan operasi yang sedang berlangsung. Lalu contohnya di sini yaitu divisi elektronikanya akan dihentikan yang mengalami kerugian €300.000 setelah sudah pajak. Dan juga divisi tersebut pada akhir tahun dijual dengan kerugian sebesar $500.000 setelah pajak. Lalu dalam penulisannya di sini income from continuing operation yaitu 20 juta. Lalu discontinue operationnya di sini ada kerugian operasi yaitu 300.000 dan juga kerugian dijual yaitu 500.000, sehingga discontinue operationnya yaitu 800.000, sehingga net income-nya yaitu 20 juta dikurangi 800.000 menghasilkan 19.200.000. Dalam income statement penghitungan laba per saham harus dibedakan antara discontinue dengan continue operation, sehingga pembaca bisa tahu kalau adanya discontinue ini akan memengaruhi. Yang awalnya harga per saham itu 2,76, namun setelah adanya discontinue operation ini labanya turun menjadi 2,4. Lalu pajak dari discontinue operation ini harus dibedakan dengan continuing operation. Dalam contohnya di sini yaitu discontinue operation, Skrindel AG memiliki pendapatan sebelum pajak yaitu 250.000. Perusahaan itu mengalami kerugian dari operasi yang dihentikan sebesar 100.000 dengan asumsi tarif pajaknya 30%. Di sini adalah contoh dari yang GIN
yaitu income before income tax-nya 250.000, terus income tax 30%-nya yaitu 75.000, sehingga didapat income continuing operation-nya itu 175.000. Lalu gain dari discontinue operation-nya adalah 100.000 dan tax-nya adalah 30.000, sehingga gain on discontinue operation-nya yaitu 70.000, yang dimana net income-nya didapatkan yaitu 175.000 ditambah dengan 70.000 menghasilkan 245.000. Dan ini adalah contoh dari gain dari discontinue operation. Allocation to non-controlling interest yaitu pemegang saham minoritas, yang dimana sini langsung pada laporannya menunjukkan mana bagian dari perusahaan dan mana bagian dari non-controlling interest. Jadi terlihat bahwa net income-nya itu adalah 164.000, yang dimana bagian dari perusahaannya adalah 120.000 dan bagian dari pemegang saham minoritas atau non-controlling interest adalah 44.489. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang accounting changes and error. Ada 3 hal yang mempengaruhi laporan laba rugi suatu periode, yaitu yang pertama adalah perubahan prinsip-prinsip akuntansi, yang kedua adalah perubahan estimasi akuntansi, dan yang ketiga adalah kesalahan dalam akuntansi. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu tentang perubahan prinsip dalam akuntansi. Nah, ini sifatnya adalah retrospektif, yaitu melihat ke belakang. Jadi misalnya ada perubahan prinsip, penyesuaian itu sampai harus melihat ke periode yang lalu atau sebelumnya. Nah, pengaruhnya ke net income nanti seperti apa? Karena net income ini nanti juga akan berpengaruh ke return earning. Nah, karena berhubungan inilah, jadi kalau ada perubahan prinsip, return earning-nya harus disajikan kembali. Jadi komparasinya seolah-olah digunakan dari awal sampai tahun perubahan. Nah, untuk contoh dari perubahan prinsip-prinsip akuntansi, misalnya ada perusahaan yang merubah jenis laporan persediaan dari FIFO ke average cost. Kemudian contoh yang kedua, misalnya di perusahaan konstruksi ini, ada 2 cara pengakuan pendapatan, yaitu dicatat setiap periode berdasarkan persentase penyelesaiannya atau kontrak selesai. Nah, untuk yang kedua ada perubahan estimasi. Nah, contohnya ini misal ada perubahan metode depresiasi. Depresiasi ini jika ada perubahan maka penyesuaiannya tidak mempengaruhi periode sebelumnya, namun diperhitungkan untuk masa periode perubahan dan masa mendatang. Jadi kalau perubahan depresiasi ini tidak perlu retrospective adjustment, yang artinya perubahan yang terjadi itu tidak dinyatakan kesalahan untuk periode sebelumnya dan tidak perlu untuk diperbaiki. Nah, contohnya ini misalkan ada perubahan masa manfaat dari yang awalnya 5 tahun ke 10 tahun, terus ada perubahan dari piutang tidak tertagih, perubahan keutangan dari inventory itu juga termasuk. Nah, untuk contohnya ini seperti perubahan estimasi itu di SMA Arcadia, dia memberi peralatan untuk aset senilai $510.000 diperkirakan memiliki masa manfaat 10 tahun dengan sisa 10.000 pada akhir masa periode tersebut. Nah, penyusutan telah dicatat selama 7 tahun dengan metode garis lurus. Artinya, penggunaan aset tersebut sudah dipakai selama 7 tahun. Yang artinya jika diperkirakan masa manfaatnya 10 tahun, maka sisa 3 tahun lagi. Nah, pada tahun 2019, yaitu tahun ke-8, ditentukan bahwa total masa manfaat yang diperkirakan adalah 15 tahun dengan nilai sisa 5.000 pada akhir periode tersebut. Artinya, ada perubahan yang awalnya diperkirakan sisa manfaat 10 tahun menjadi 15 tahun. Nah, di sini berarti jika dihitung dari tahun ke-7 ada sekitar 8 tahun lagi. Nah, pertanyaannya apakah penyusutan tahun-tahun sebelumnya itu perlu dihitung ulang? Jawabannya adalah tidak. Untuk kasus ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk perubahan estimasi itu tidak perlu dilihat ke belakang. Artinya tidak mempengaruhi pencatatan ke belakang ke masa kini. Yang perlu diperhitungkan adalah perubahan pada periode ini, yaitu periode perubahan dan di masa yang mendatang. Nah, untuk yang ketiga adalah masalah pencatatan. Nah, penyebabnya itu bisa dari masalah matematika, masalah pengaplikasian prinsip,
kemudian fakta yang diterima itu salah, bisa juga. Nah, untuk error kita perlu melihat penyesuaian sebelumnya dengan menyesuaikan saldo awal di periode yang ditemukan kesalahan tersebut. Seperti pada contoh berikut ini. Nah, seperti pada ilustrasi, yaitu pada tahun 2019, Shang Ltd menetapkan bahwa mereka secara keliru melebihkan piutang dan pendapatan penjualannya sebesar $100.000 pada tahun 2018. Nah, pada tahun 2019, Sang membuat jurnal berikut untuk mengoreksi kesalahan ini. Nah, di sini Sang itu dia tahu bahwa dia melebih-lebihkan untuk piutang dan pendapatan penjualannya. Namun, untuk jurnalnya ini kan sudah dibuat untuk akhir periode 2018. Artinya, kita tidak mungkin memasukkan perubahan itu di pendapatan penjualan, tapi kita bisa merubahnya di laba ditahan dan piutang usaha, yaitu masing-masing sebesar 10.000 untuk mengoreksi kesalahan di tahun lalu dan agar pencatatan seterusnya itu menjadi benar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai related equity statements atau laporan-laporan yang berkaitan dengan ekuitas perusahaan. Ada 3 laporan utama yang akan kita bedah satu persatu, yaitu yang pertama ada retained earnings statement atau laporan saldo laba, yang kedua ada comprehensive income statement atau laporan laba komprehensif, dan yang ketiga ada statement of change in equity atau laporan perubahan ekuitas. Pertama, kita akan bahas mengenai retained earnings statement. Laporan ini berfungsi untuk menjelaskan perubahan pada saldo laba perusahaan selama periode berjalan. Adapun faktor yang dapat meningkatkan saldo dari laporan ini yaitu ada laba neto, lalu adanya perubahan prinsip akuntansi, serta penyesuaian pada periode sebelumnya. Dan faktor yang dapat mengurangi yaitu ada rugi neto, pembagian dividen, perubahan prinsip akuntansi, serta penyesuaian pada periode sebelumnya yang bersifat negatif. Agar lebih jelas, mari kita lihat contoh pada perusahaan Choi Ltd, retained earnings statement per 31 Desember 2022. Nah, di sana tercantum saldo laba awal dilaporkan sebesar 1.050.000 won, namun terdapat koreksi karena kesalahan pencatatan persediaan pada periode sebelumnya yaitu sebesar 50.000 won, sehingga saldo awal yang disesuaikan menjadi 1.100.000 won. Kemudian ditambahkan dengan laba neto sebesar 360.000 won dan dikurangi dengan dividen sebesar 300.000 won, maka hasil akhirnya saldo laba per 31 Desember adalah 1.160.000 won. Nah, angka inilah yang kemudian akan kita letakkan pada neraca. Selanjutnya ada comprehensive income statement. Laporan ini mencakup seluruh perubahan ekuitas selama periode tertentu, kecuali yang berasal dari investasi pemilik atau pembagian dividen. Jadi, laporan ini sebenarnya memuat informasi mengenai berapa banyak laba yang diputuskan untuk tetap berada di dalam perusahaan. Adapun komponen penyusunnya yaitu net income ditambah dengan other comprehensive income atau yang biasa disebut dengan OCI. Nah, OCI sendiri ini adalah komponen ekuitas yang bisa berisi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian yang belum terrealisasi, yang tidak dimasukkan dalam laporan laba rugi bersih, dan OCI ini mencerminkan perubahan nilai ekuitas yang bersifat sementara atau direalisasikan melalui transaksi jual beli.
menurut PSAK 201, OJ ini ada 5 kategori. Yang pertama, ada keuntungan revaluasi aset tetap. Yang kedua, pengukuran kembali atas program imbalan pasti. Yang ketiga, ada selisih karena penjabaran laporan keuangan. Yang keempat, ada selisih nilai wajar aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Dan yang terakhir, ada keuntungan atau kerugian dari aktivitas lindung nilai arus kas. Ada 2 cara untuk dapat melaporkan laba komprehensif. Yang pertama, one statement approach. Di sini laba neto dan laba komprehensif digabung dalam satu laporan yang sama, yang bisa kita lihat di contoh. Setelah net income muncul baris other comprehensive income atau OC. Yang kedua yaitu two statement approach. Perusahaan membuat 2 laporan terpisah. Yang pertama adalah laporan laba rugi, dan yang kedua adalah laporan laba komprehensif yang dimulai dari angka dari laba bersih atau laba neto tadi. Terakhir adalah laporan perubahan ekuitas atau statement of change in equity. Ini adalah ringkasan menyeluruh yang mencakup total laba komprehensif periode berjalan, kontribusi dari pemilik seperti penerbitan saham, distribusi kepada pemilik seperti pembayaran dividen, serta rekonsiliasi saldo awal ke saldo akhir untuk setiap komponen ekuitas seperti modal saham, saldo laba, dan OCI. Contoh pada tabel menunjukkan bagaimana setiap kolom yaitu retained earnings, OCI, dan share capital bergerak dari saldo awal hingga mencapai saldo akhir secara transparan. Terima kasih atas perhatiannya kepada Ibu Tantina Haryati dan Ibu Meliana Rahma selaku dosen pengampu akuntansi keuangan menengah. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian dan isi PowerPoint. Kita mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.